keadaan namanya seseorang yang ditahan, pastilah ada kondisi-kondisi yang membuat Isa Jega terpukul gitu. Tapi kalau terakhir kita ketemu itu sebelum sidang PK dan waktu sidang PK, aura semangat itu masih ada, bahwa Isa Jega masih optimis kebenaran itu bisa diungkap gitu. Nah, jadi kondisinya dia sekarang masih di LPP Malang. Nah, itu kondisi terakhir ya, soal kesehatannya dia sehat, ya kan. Ya sedikit terpukul sih, kan itu namanya orang yang sedang ditahan. Ya, jadi kan setelah kita pelajari, nah kita kan kebetulan kan ditunjuk menjadi kuasa hukumnya Isa Jega itu kan pada saat untuk mengajukan upaya hukum PK ini gitu. Nah, jadi setelah kita pelajari dokumen-dokumen yang ada, mulai dari berkas perkara di persidangan, kemudian putusan, memori banding, putusan banding, memori kasasi, putusan kasasi, dan seluruh dokumen mulai dari tahap penyelidikan sampai penyidikan. Nah, jadi kita lihat bahwa banyak kejanggalan di situ, terutama alasan kita mengajukan PK ini kan bahwa kita melihat dalam putusan PN Kepanjen itu yang diperkuat oleh putusan PT Surabaya dan kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung, bahwa terdapat kekeliruan, kekilafan hakim dan kekeliruan yang nyata yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 318 ayat 5 huruf C. Nah, itulah dasar kita mengajukan PK. Nah, kemudian apa saja yang menjadi kekeliruan di situ? Apa saja yang menjadi kekilafan? Nah, yang pertama kita melihat bahwa pertimbangan hukum yang salah karena tidak memuat ancaman pencemaran gitu. Nah, artinya kan ini nih, Isa Jega ini kan didakwa melakukan perbuatan ancaman pencemaran, kemudian ancaman membuka rahasia dan tindakan memaksa, sebagaimana yang diatur di pasal 27B Undang-Undang ITE. Nah, dalam pasal ini kan sebetulnya kalau kita ini pasalnya tentang pemerasan gitu, ya kan. Nah, ya Isa Jega ini dituduh melakukan pemerasan. Nah, padahal fakta persidangan itu nggak pernah terungkap gitu. Bahkan dari keterangan pelapor sendiri, dari keterangan Sandi Purnamasari di persidangan, dia tidak pernah diperas gitu. Ya kan, tidak ada tindakan pemerasan itu. Nah, tapi anehnya kenapa putusannya bisa jadi mendakwa memutuskan bahwa Isa Jega ini melakukan perbuatan pemerasan, atau kalau bahasa hukumnya ancaman pencemaran, tindakan ancaman membuka rahasia, dan tindakan memaksa gitu. Nah, padahal ini keliru gitu. Nah, itu satu. Ya, kemudian yang paling terlihat adalah bahwa dalam putusan hakim itu, dalam pertimbangan hukumnya itu tidak ada memuat tentang analisis yuridis tindakan ancaman pencemaran itu. Tidak ada analisis yuridis tentang tindakan ancaman pencemaran, ancaman membuka rahasia, dan juga ancaman tindakan memaksa yang dilakukan oleh Isa Jega. Nah, bayangkan saja dari pertimbangan hukum majelis hakim itu yang kita analisa, yang kita baca dari halaman 154 sampai 164 tentang pertimbangan hukum hakim, tidak satu pun yang membahas yang analisis yuridis tentang apa yang dimaksud ancaman pencemaran itu, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Isa Jega. Nah, sehingga kita melihat ini cacat nih, asa sebuah putusan nggak ada analisis yuridisnya. Nah, itu satu. Baru dalil kita yang kedua adalah tentang putusan ini saling bertentangan. Nah, itu yang paling terlihat tuh di pasal di halaman 155 dan 157. Nah, di halaman 155 menyatakan bahwa ini harus harus kumulatif, ketiga unsur perbuatan tadi itu harus terpenuhi. Nah, kemudian di putusan di halaman 157 bilang ini harus alternatif. Nah, kan saling bertentangan. Nah, oke, kalaupun kita mengacu bahwa tindakan itu boleh alternatif, hanya salah satunya saja, juga tidak ada yang terbukti gitu, bahwa juga tidak ada tindakan pemerasan itu gitu. Nah, tapi kok bisa
seseorang divonis dengan putusan yang tidak pernah dia lakukan. Nah, itu. Kemudian ada beberapa jurisprudensi kita termasuk putusan Nikita Mirzani yang sudah inkrah ya di Mahkamah Agung. Jadi sebelumnya kan kita kan memang mengikuti perkembangan itu, menganalisa karena kan dakwaannya sama nih. Nah, 27B. Nah, kemudian juga pertimbangan hukumnya ada di situ, kemudian dinyatakan di situ bahwa itu harus kumulatif gitu. Nah, perbuatannya ada. Nah, ini kan berbeda dengan putusannya Isa Jega gitu. Yang ini perbuatannya ada, pertimbangan hukumnya lengkap. Nah, kemudian dinyatakan bersalah. Nah, ini tidak, tapi tidak ada pertimbangan hukum, tidak ada fakta persidangan bahwa si Isa Jega ini melakukan pemerasan gitu. Nah, tapi didakwa dengan diputus dengan pasal yang sama. Nah, ini kan terjadi pertentangan gitu. Nah, kemudian juga kita melihat bahwa hakim hanya berpatok, majelis hakim ya, majelis hakim PN Kepanjen hanya berdiri atas satu pendapat ahli saja. Nah, jadi gini kira-kira Pak. Jadi yang intinya tidak ada nih komunikasi atau pemerasan yang dilakukan, tidak ada ancaman pencemaran yang dilakukan. Nah, kemudian yang ada itu kan hanya soal mereka janjian ketemu. Nah, ya kan soal ajakan bertemu. Nah, kemudian ahli menafsirkan bahwa ajakan bertemu itu merupakan ancaman pencemaran gitu. Nah, kemudian hanya berdiri pada satu keterangan ahli ini, hakim menjadikan itu dasar putusannya. Nah, ini kan bertentangan dengan putusan MK tahun 2014 gitu. Nah, bahwa minimal harus ada 2 alat bukti untuk menyatakan seseorang itu bersalah gitu. Nah, ini tidak ada bukti lain atau keterangan saksi lain. Nah, begitu dia, Mbak. Pak, kalau kita ngomongin peluang, seberapa besar peluang PK ini dikabulkan? Kalau kita optimis, tapi ketika kita bicara konstruksi ya, kita tidak bicara atensi dan lain-lain ya kan, nah, tapi bicara konstruksinya kita optimis. Karena apa? Dalil yang kita sampaikan, 2 pokok dalil yang kita sampaikan itu juga tidak mampu dibantahkan oleh jaksa. Nah, jadi kan dalam PK itu kan pemohon kan menyampaikan pendapatnya dalam bentuk memori PK. Nah, kemudian atas pendapat itu jaksa menyampaikan pendapatnya gitu. Nah, jadi dari pendapat jaksa yang setelah kita baca, kita analisa, tidak ada bantahannya terhadap dalil yang kita sampaikan. Malah dalam pendapatnya itu jaksa hanya mengulas soal fakta-fakta persidangan gitu, yang tidak ada, yang itu bukan substansi dari PK gitu. Nah, yang itu yang sudah pernah dibahas di persidangan gitu. Nah, artinya kalau dari konstruksi perkara ini kita optimis bahwa PK ini harusnya dikabulkan, sehingga harapan kita adalah majelis hakim dalam hal ini haruslah objektif. Jangan ada ada intervensi dari manapun, kemudian atensi dari manapun. Nah, ketika hakim objektif, kita optimis bahwa PK kita ini dikabulkan. Yang pertama kan di KUHP itu kan diatur bahwa dalam hal putusan PK ini kan yang ada itu kan putusan bebas, mengurangi mengurangi masa tahanan. Nah, artinya kan tidak ada artinya tidak boleh menambah gitu ya kan. Nah, sehingga tapi kalau kita sih optimis ini bebas. Karena dakwaan itu tidak terbukti. Dia didakwa melakukan pemerasan, melakukan ancaman pencemaran tapi tidak terbukti gitu. Nah, jadi sehingga Isa Jega juga optimis ya kan. Nah, dia juga optimis bahwa, tapi sekali lagi itu yang saya sampaikan, Pak. Secara konstruksi hukum kita optimis bahwa PK ini dikabulkan. Nah, kita berharap, makanya sekali lagi saya ulang-ulang nih ya kan. Nah, ya majelis hakim dalam hal ini Hakim Agung yang memeriksa permohonan PK kita ini objektif lah ya kan. Nah, berdirilah berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman gitu. Nah, jangan terpengaruh baik itu intervensi atau atensi dari pihak manapun, agar keadilan itu bisa ditegakkan gitu. Nah, keadilan itu bisa berpihak kepada kebenaran gitu. Jadi
Proses PK-nya itu kan kita kan daftarkan PK itu kan di tanggal 22 April 2026. Nah, kemudian di tanggal 30-nya itu disidang lah, disidangkan, yang pada intinya persidangan itu kan pemeriksaan awal terkait formilnya layak atau tidak dilanjutkan ini ke Mahkamah Agung gitu. Nah, tapi berdasarkan persidangan itu akhirnya secara formil PK kita sudah diterima sejak tanggal 30. Nah, sejak tanggal 30 PK kita sudah diterima dan sudah dinyatakan terpenuhi secara formilnya, tinggal pemeriksaan materialnya gitu. Nah, jadi kita tinggal menunggu putusan dari Mahkamah Agung terkait PK itu. Sejauh ini tidak ada. Sejauh ini kita tidak ada berkomunikasi dengan pihak pelapor. Artinya ya saya selaku kuasa hukum yang diamanahkan untuk melakukan upaya hukum ini, ya saya fokus saja dengan tugas dan tanggung jawab saya gitu. Jadi nggak ada tuh komunikasi yang lain-lain, tidak ada. Ya dukungan sih kalau saya lihat ya kalau dari keluarga pastilah ya kan, nah, dan juga dari teman-teman juga pasti. Dan satu hal yang juga saya salutnya dengan Isa Jega ini, bahwa beberapa kali ketemu di dalam lapas, ya dia sih tidak ada menunjukkan bahwa dia dalam keadaan ya tetap ceria gitu. Nah, tetap ceria, artinya kan dukungan orang-orang sekitar itu kan tetap menguatkan Isa Jega walaupun berada dalam pesakitan yang seperti yang sekarang ini gitu. Ya pastilah, artinya bahwa yang pertama kan ini kan kebebasannya kan terbelenggu, ya kan, hak terhadap kebebasannya ini kan sedang dirampas oleh negara, ya kan, karena dinyatakan bersalah. Nah, kemudian ya akibat ini ya dia tidak bisa berkumpul dengan keluarga, kemudian tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, artinya banyak hal lah yang terbengkalai gitu. Ya yang pertama bahwa itu diatur dalam KUHP. Ketika memang PK kita diterima dan Isa Jega dinyatakan bebas, tidak terbukti, bahwa ada hak di situ untuk menggugat, untuk meminta ganti rugi dan rehabilitasi. Tapi sejauh ini kita belum bicara ke sana, belum ada pembicaraan dengan Isa Jega ke sana, tapi kita tetap fokus nih bagaimana mengawal perkara PK yang sedang berjalan. Hal lain sebetulnya saya ini ada yang terlupa tadi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama ini kan tentang ancaman atau tentang perbuatan pemerasan, tuduhan terhadap pemerasan. Jadi ancaman pencemaran itu atau pemerasan itu deliknya material. Artinya deliknya material sudah terjadi akibatnya. Sudah ada yang diperas, sudah ada mendapatkan keuntungan dari pemerasan itu, ya kan. Nah, secara hukum bahwa delik material itu adalah tindak pidana yang sudah terjadi akibatnya. Nah, ini belum ada gitu. Tapi dinyatakan itu. Nah, dinyatakan bahwa dia melakukan pemerasan atau ancaman pencemaran. Nah, jadi harapan kita, sekali lagi saya tekankan bahwa kita berharap kepada Mahkamah Agung, dalam hal ini hakim yang memeriksa perkara ini, ya, untuk lebih teliti, untuk lebih objektif, mengedepankan hati nurani. Karena ingat, ini soal kebebasan seorang warga negara yang diatur haknya dalam undang-undang. Itu saja.